Selamat datang di Sebagai Podcast episode berapa ya? Nggak tahu lah ya. Karena berbagai kesibukan di perduniawian, ini Sebagai Podcast baru sempat kembali tapping karena dan pada akhirnya gue aja sendirian ya, karena bini gue begitu sibuk dengan ngumbah wadah dan juga nyisihannya. Dan episode kali ini gue bakal ditemenin bareng bangsat ayam yang haram jadah. Kasar aja. Ada teman gue yang kayaknya umurnya bakal panjang nemenin gue ya. Nemenin hidup loh. Enggak juga sih. Ada Faye Plawira. Halo, selamat malam. Halo juga teleponnya tuh. Halo Araya, wow. Ngomong dulu ah. Apa aja lah. Ya, selamat malam sebagai podcast. Selamat malam weh. Gimana iya. kalau iya. yang dengerinnya siang-siang? Gue ralat. Selamat wayah gini sebagai podcast. Gue Faye Plawira yang Yang bakal nemenin GG. Malesin. Kan tadi disebutinnya gitu. Gue ngarepnya cewek gitu ya yang gantiin bini gue. Gantiin bini. Maksudnya yang nemenin sebagai podcast. Gue tuh dari dulu punya doa-doa yang tidak sengaja diucapin itu selalu terkabul. Terkabul? Tesi dong. Anda itu banyak nonton itu Sri Mulat. Gitu ya. Mau minumnya kena mata gitu. Aduh. Klasik gitu. Dan gue salah satu generasi yang gede sama Sri Mulat sebenarnya. Masa? Pantesan. Nanti ketahuan tuanya ya. Ge. Apaan? Dari kapan nih bikin podcast? Api-api apa? Api-api apanya? GT dari awal tahun. Tahun kemarin. Tuh. Tahun 2019. Bulan itu. Enggak, 2019 pertengahan 2019 lah. Jadi baru menghasilkan 6 episode. Itu pun nggak ada yang berfaedah. Ya mending gitulah. Dan sekarang mah kalau yang misalnya yang berfaedah mah kurang. Ya kalau misalnya mau berfaedah mah di Metro TV aja, jangan di podcast. Gitu. Dan sekarang berfaedahnya udah jadi bidan ya. Saidah itu bukan faedah. Dan kali ini tadi kan kita sempat ngobrolin di mana kita berasal sebenarnya ya. Iya. Tempat di mana kita berasal dan kita sekarang concern. Bukan concern itu ya. Apa tuh? Prihatin lah. Memaksakan ya. Memaksakan. Prihatin nggak sih? Nggak tahu karena mungkin kita sekarang ada di lingkaran luar itu industri itu. Jadi ngerasa nggak naon sih? Nggak tahu ya kalau mereka yang ada di lingkaran industri itu merasa baik-baik aja ya, nggak tahu juga. Jadi apa sih yang bakal kita omongin sekarang? Kita mah nggak bertema sebenarnya mah ya. Tema. Ada tema. Gue udah Nokia. Tema naon? Ya, ini kan kita ngomongin podcast ya. Kalau misalnya podcast itu kan kalau misalnya kayak di TV mah YouTube-na TV. Gitu. Kalau TV, kalau YouTube mah TV-na di dunia maya gitu ya. Disebut nanti Maya udah. Mayanya udah cerai sama Ahmad Dhanim. Masa bodoh. Dan kalau misalnya podcast kan kayak online-nya radio gitu maksud gue. Gitu. Jadi play on demand katanya si podcast tuh. Gitu. Play on demand broadcasting. Jadi kan kalau radio kan kalau dulu live ya. Live. Jadi apa yang lo dengerin itu sama yang si penyiar omongin di studio. Itu dan nggak bisa diedit. Itu. Makanya kalau misalnya kayak siaran-siaran bertema tuh harus bener temanya, jangan ngebahas bokep. Itulah yang jadi. Aduh. Jadi ditelepon owner. Iya. Ya. Enggaknya berarti kan gue didengerin KPI. Dulu berarti berapa tahun ke belakang? Kalau lu sih masih baru berapa tahun ke belakang ya? Setahun ke belakang. Menarik diri dari dunia station radio. Asik. Kalau gue kan udah lama banget. Udah lama banget. Karena ini ngomongin sama si Gili ya, belum lama si Gili ya.
Gili belum lama juga, Kan setahun intinya lah. duluan lo kan daripada si Ya, Gili kan. ya. Karena berduitan. Gua tahu Astagfirullahaladzim. tuh radio terakhirnya di mana si Gili. Di enggak. radio itu nggak ada duit kan? Ada. Banyak. Banyak. Takut dirempuk gue. Gua kan terakhir di Garut yang ownernya itu. Iyalah, udah. Nggak gibah kita mah. Oh iya Nggak gibah. Iyalah. Cuman lebih memahami secara personal. Bukan gibah, tapi memahami karakter secara personal. Ya. Jadi kita bakal ngebahas tentang perkembangan radio. Terutama di kota tercinta kita ini. Kalau misalnya Garut. di luar kan ya mungkin ada yang sama nasibnya, gimana yang ngedengerin yang di luar kota aja deh. Ya. Kalau misalnya kebetulan di luar kota di daerah mana, Tasik, Banjar aja juga bos saya ini. Dengerin kita dan ternyata kondisi sama menggemari radio dan ternyata kondisinya sama, mungkin Kita bisa berdoa bersama. Kalau misalnya lebih baik ya alhamdulillah gitu ya. Dan yang jadi hal yang klasik di radio itu memang dari zaman emputan tular masih SD, itu si radio itu memang lingkaran setannya itu soal iklan ya. Yes, Bener nggak? bener. Jadi program bagus, iklan Dan biasanya nyawanya di marketing dulu, salahin kan. marketing Sebelah- bisa jual program. Radio kita aja dulu lah, yang dulu bahas karena sekarang udah nggak ada kan. Udah Gistar almarhum. kita dulu kan di Gistar ya. Anjir aing getek nyebutkeun itu getek sih rada tersentuh gitu. Halo Ikok. Halo Rega. Oh, semuanya yang dengerin ya. Dulu kan kita di Gistar, kita mati-matian bikin program yang bagus yang ini. Kalau mati-matian sebenarnya pura-pura mati. Kita mati Iya. beneran waktu itu. Iya, mati beneran. Gua sampai monok-moek di studio gitu Iya, maksudnya sampai kan. gua bawa PC sendiri. Nah. Eta owner teh merhatikan gitu ge. Astagfirullah. Oh, enggak ya. Mudah-mudahan nggak denger deh. Cenah mah lo bakat ibu kuno awal sih. Iya. nggak tahu awalnya siapa, jadi nggak gibah gitu ya. Aduh. Iya. Kan program udah lumayan lagi ya sebagai waktu itu satu-satunya radio anak muda karena yang lain kan ada di dewasa muda, mungkin ada yang dewasanya. Kita ada waktu yang itu kebanyakan multi lah ya. Multi radio dan anak- nggak jelas genrenya kemana. Target pendengarnya kemana. Kan biasanya kalau multi itu ya gitulah ya. Kita di anak muda ini bahas radio kita aja dulu. Nah itu. Kita bikin program yang anak muda banget. Owner maunya gini kita ikutin. Ada rocknya dulu. Kalau misalnya masalah genre musik kan ada rock, ada upbeat. Banyak lah Sampai ya. Melayu nggak boleh diputer. Play gitu kan ya. Sampai kita nggak pernah kenal sama Charlie Van Houten, sama Paang, sama Dodi. Terus sama Andika Kangen Band. Iya nggak kenal gitu. Iya. Setiap ada yang request itu pasti di skip SMS sama kita nggak dibacain ya. Bener kan. Duh kasihan banget Melayu. Ya program kita udah lumayan bagus dan ini bukan sebenarnya harus ada testimoni dari pendengar sih. Kebetulan orangnya nantilah bisa mah ditelepon lah. Ada lah yang sampai sekarang masih royal sama kita gitu kayak. Dia masih kalau misalnya ngobrol sama gue karena anak itu dekat banget. Dia masih ngomongin, "Bang, sekarang mah kok nggak ada ya radio kayak Gistar dulu, kayak misalnya program lu tuh apa Om GJ. Om Dulu gue GJ. deg-degan banget nunggu apa coba cuman nungguin shock terapi katanya." gue pengen Ada ikutan. juga ya berarti yang ngedengerin gue ya dulu ya. Gue pengen ikutan lagi lomba terus hadiahnya cuma diputerin lagu, tapi waktu itu gue seneng banget kayak dapat piala. Beneran ada yang ngomong kayak gitu Iya, sama gue. luar biasa, Sekarang tuh luar nggak ada katanya yang kayak gitu. Tapi ya berarti program kita berhasil lah sampai di situ ya. Cuman kan dulu masalahnya kita nggak ada marketing. Iya. Owner kita nggak mau tuh narik yang namanya marketing. Jadi yang isi iklan harus kita, yang edit juga kita, yang siaran kita, yang marketingin juga kita. Ngumah wadah juga kita, sesapu juga kita. Termasuk bersihan WC, wakrana. Termasuk masang parabola. Lu inget pas Jol aing pada waktu itu kan gue baru masuk ya, waktu masang parabola itu. Gak apa-apa ya kita biarin. Gak apa-apa, curhat, ini curhat. Berbagi pengalaman. Gue kan baru masuk. Kalau misalnya orang baru masuk kan baru kenal sama owner. Bukan ospek ya, gue pengen kepake banget ge. Ini besok harus ada liputan nih Trijaya Network. Dapatnya harus sama parabola. Ini harus nyuruh yang cari yang bisa pasang parabola. Saya bisa, Pak. Gue bilang gitu. Oh, kamu tuh bisa. Ya ambil parabolanya, ngambil lah yang paling bagus. Metrik kalau nggak salah waktu itu. Gua pasang lah pas di setel. Anjay. Nah, iya bersiarana India KB, India jeung bahasa KB. Arab.
Itu pas arus mudik ya. Iya. Reportase arus mudik. Si Rega tuh yang bohong, ngomongnya kena Greg, siaran ti tarogong kapangi. Nanti di Instagram kita tag semua ya. Iya. Kita tag semua ya yang udah siaran ya, kita omongin semua ya. Aduh. Nah gitu, tapi seenggaknya kan kreatif kita waktu itu masih dituntut. Di radio itu masih dituntut kreatif. Tapi memang apapun mesti seimbang sebenarnya. Benar. Jadi pas kita udah programnya udah jalan, udah seenggaknya pendengar udah banyak. Tapi kalau marketingnya memble, apalagi nggak ada, susah juga buat jadi radio yang panjang umur. Nah gitu. Karena beban di radio itu kalau misalnya yang resmi ya, sebut saja Star itu kan resmi lah, ada izinnya. Iya dong, PT. Bebannya itu 2 radio tuh menurut gua yang udah pengalaman kemarin ya. Pertama listrik, beban radio itu. Kedua pajak. Iya. Pajaknya tuh gede banget. Luar Mau biasa. lo ngasilin, mau radio nggak ngasilin, pajaknya tetap segitu, bisa ber-MM itu. Makanya Makanya kalau misalnya marketing nggak jalan, tok radio dipakai siaran doang nggak jadi duit. operasional tetap jalan. Operasional tetap jalan. Nggak main-main juga ya. Alat padahal udah pada bagus waktu itu. Bagus. Jerman ya. Luar kita. negeri semua. Ya cuman dulu kurang sempurnanya karena stereonya kurang sempurna. Kalau dari sisi teknis ya. Kurang keluar, terus ada rada ngajiwit karena waktu itu kita relay studionya, nggak live, bukan si pemancarnya nggak di tempat studio itu ya, bukan di situ kan, pakai relay, pakai di relay gitu, di relay lagi. Gitu, jadi itulah ya, ada sisi teknis itulah yang sempurna. Keluh kesah pengalaman dan mudah-mudahan Pak Haji Asep dengerin juga dan bikin dari radio ya. Mempercayai sama kita dengan duitnya. Malah kena nama wis kan. Dulu sempat kan beberapa bulan baru kita bubar barisan. Pak Asep sempat nawarin lagi. Lu aja, gua duluan ah. Lu yang bubar, gua udah duluan cabut. Oh iya. Ya kan? Enggak. Lu keluar. Gua masih di dalam. Karena gua enak di dalam kan. Ya. Nah, gua cabut ke Bandung, lu masuk lagi. Oh iya. Gua dikekesek pada akhirnya. Iya. Dan si editing. segala aku sorangan bari jadi pegawai leasing hari teh kan ripuh. Nah, keluar bubar barisan manajemen yang kita dulu bareng-bareng tuh. Pak Haji sempat nawarin lagi pegang radio G-Star, tapi si manajemennya udah diambil sama tim lain lah. Cuman yang sekarang radionya pindah itu bukan? Bukan, sebelum itu malah. Oh iya. Cuman pas lihat proyeksinya, gue nggak pede dan gue nggak ngerasa punya tim yang seklop sebelumnya. Itu yang paling sulit, gue nyari tim yang chemistry-nya dapat susah itu. Iya. Bener. Itu udah zona nyaman banget, udah jurang banget lah di situ. Tim kita itu udah zona paling nyaman dan menurut gue jurang banget itu. Jurang itu yang mau ngapa-ngapain itu udah nyantai banget dah. Dan sebenarnya berterima kasih. Ya. Pak Haji ngebubarin kita. Karena kita nggak bakal pindah haluan atau putar arah kemana lah ya, ke bidang yang lain kalau si tim yang itu tuh nggak dibubarin. Ya, benar. Pak Haji Asep paling benar nih. Paling benar. Dan baru kerasa sekarang. Yes. Kalau nggak dibubarin kita tiap malam tuh di studio. Gue pengen sebenarnya kakak Kiki nggak jelas. Iya. Sebenarnya gue pengen gitu. Sekarang ketemu sama Pak Asep gitu gue. Ya, berterima kasih. Pengen berterima kasih. Terakhir ketemu tuh kapan? Gua mah udah lama banget. Sempat silaturahmi ke almarhum Babe dulu. Oh iya kan, lu kan kemarin ketemu. Gua mah dari pas sebelum cabut. Gue cabut tuh nggak izin dulu ke Pak Haji. Subhanallah, nggak sopan. Enggak, soalnya gua dikejar waktu itu. Gua kan iseng-iseng udah ditawarin ke hits Radio Bandung tuh kan iseng-iseng gua bikin sampel voice-nya juga di laptopnya si Acong. Si Acong lagi siaran. Si Acong si Gili. Ya, di laptopnya si Gili, yang sekarang udah almarhum laptopnya. Oh iya. Sian banget. Udah banyak kenangan itu. Iya, gua bikin di situ, lu kirim, langsung ada panggil. 3 hari dari situ gua langsung ditelepon ada panggilan sama Mas Randy waktu itu PD sana langsung manggil. PD Aldiano. PD Aldiano. Anjing, nah jadi PD Aldiano aing. Kita tinggalin dulu itu, Sekarang kita lihat apa sih radio yang ada radio sekarang. Ya enggak? Iya, benar.
apa yang jadi keluh kesah lu soal radio sekarang? Jadi Martabak Aceh. udah pasti lah kalau masalah genre di Garut ini kan sekarang radio dari genre. Kalau gender itu laki cowok. Oh iya, genre ya. Genre. Itu kan dari dewasa muda ke multi lah ya. Nggak ada anak mudanya lah ya. Nggak ada wadah buat anak muda. Jadi Padahal anak muda juga sekarang dipaksa buat dengerin itu lah ya. Ya acara kolot gitu. Tapi nggak apa-apa sih, bagus sih sebenarnya. Cuman gue tuh pas kemarin pulang lah, intinya ini harus bercerita kembali akhirnya kan. Harus cerita lagi. Kan pulang dari Bandung gitu ya. Dengan habit radio di Bandung, kalau misalnya yang multi itu kayak gimana gitu kan ya. Anak muda kayak gimana. Justru kalau di sana radio multi itu dituntut buat kreatif, kreatif banget. Sampai-sampai radio anak muda mungkin kalah. Bayangin aja. Satu contoh, kemarin ada teman gua, dia dari radio anak muda, pengen ngelamar ke Dahlia kan. Dahlia kan nggak apa-apa, masih satu manajemen sama gua ya. Ke Dahlia. Nomor 1. Terus udah 58 tahun kayak tambahin lah. Terus. Nah, mau ngelamar ke situ. Tiba-tiba kan ada testing dulu lah ya. Secara mau ke multi pasti dia harus belajar. Waktu itu kalau nggak salah mau dibikin jadi kreatif program. Otomatis kan megang iklan juga. Dia di tesnya katanya pusing gua, nggak lolos dia. Pusing gua kenapa? Anjing di radio multi liur pisan aing kudu nyen skrip bahasa Sunda. Itu kan tantangannya, justru di sana tuh kalau misalnya radio multi itu dituntut lebih kreatif dari segi iklan saja seperti itu gitu. Kan akhirnya dia gak lolos gitu. Sebenarnya jangan minder juga ya. Kalau misalnya lu kerja atau lu jadi announcer, jadi penyiar di radio multi. Sebenarnya peluang buat jadi lebih gede itu terbuka lebar. Terbuka lebar, sangat menurut gua. Karena menurut gua sekarang dari umur gua yang segini gitu ya. 42 tahun. Belum. 41. Ya. Jadi kalau misalnya lihat keloyalan pendengar, itu di multi lebih loyal, Benar. Contohnya kayak gini aja, misalnya penyiar favorit lah ya, favorit. Ibe ya, Iwan Baso. Sekarang dia bikin itu, bikin bakso mercon. Sama satu lagi sekarang apa? Ada lagi. Tahu? Asongan. Anjing lain. Ruko. Bikin ruko. Grosir. Grosir. Punya grosir dia sekarang maju dia. Luar biasa. Iya. Maju ke Pemda berarti dia. Di Citerep rumahnya jadi ke Pemda. Taruhlah penyiar favorit gitu ya. Mereka tuh kalau misalnya pengen apa-apa tuh nggak usah ngemis, Dulu kan kita taruhlah dia, aduh pengen tahu nih, baru datang. Pakai kode-kode. Pengen geho nih, baru ada yang ngirim. Kalau misalnya di radio multi, aduh siang-siang gini enak kayaknya kalau minum jus nih datang luar biasa. Kayak gitu lah, makanya kalau misalnya lihat loyal pendengar yang loyal loyalitas pendengar di radio multi gitu. Tapi dituntut kreatifnya juga lebih, apalagi masalah editing kan dia harus tahu kayak bikin iklan Sunda ayeuna nuker ngehits backsound naon lagu nuker ngehits gitu. Kayak gitulah. Terus kudu apa lagu dangdut lah. Jadi kreatifnya skillnya multi harus multi juga gitu. Dan kalau misalnya dibandingkan di Garut, sekarang kan radio kebanyakan multi juga ya. Tapi teuing ketang aya hiji radio urang teh nu bingung teh. Mantana si Gili. Radio multi Sunda ya. Benar-benar multi nate tapi muterkeun bahasa Inggris oge isu-isu. Itu mah multitasking berarti. Bukan radio multi station. Sampai keren. Gini ya radio di Garut multinya sampai muterin radio bahasa Inggris kan, kalau di sana jarang radio multi kayak Rama lah, Dahlia itu kan masuk multi tapi nggak ada muterin bahasa Inggris. Gua heran gitu ya. Enggak sih, ya yang gua nggak paham sebenarnya apakah mereka nggak jelas goal settingnya, nggak jelas target pendengarnya, atau nggak jelas duitnya, atau justru mau ngerangkul selebar-lebarnya, dia pengen ngerangkul anak muda sampai yang tua gitu, nggak tahu juga dengan genre musik yang mereka putar gitu. Iya, kadang lebih baik nyomot pakai ramo daripada nyomot pakai siku. Nah, kalau sama ramo itu jelas keambilnya segimana, tapi kan kalau pakai siku kotornya kabawana saeutik. Benar Ge. Terus dari
ini nih ge si iklan. masalah iklan ya. Sebutnya di hits lah ya. Radio 17. Salah satu radio yang sampai gua bosen Dengerin iklannya? bukan Apa? dengerin iklannya. Materi iklannya. Kan gua tuh orangnya bosenan ge. Aha. Misalnya gua dengan posisi gua gitu ya. Pertama masuk gua tuh di Obipen ge. Waktu itu sebenarnya sambil ngeproduserin juga karena gua kan pengen tahu gimana siaran waktu itu. Otomatis gua ceceletukan bareng ngeproduseran, tapi gua tuh dimasukinnya kalau secara resminya waktu pertama kali masuk tuh di Obipen. Jadi pakai mobil kayak itu kayak siaran di luar kayak gimana supaya gue juga tahu kan kalau misalnya siaran di luar tuh kayak gimana. Terus aing rek ngebahas naon be makanya ngajelaskeun eta. Ya. Beberapa bulan kemudian bosan gua. Dan kebetulan si PD teh percaya ka urang oge alhamdulillah sekian Di bulan teh. Aldiano di mana-mana. Heeh nya. Nah, terus. Si Reganaun baheula urangnya PD teh nya station manager kalau dia makan. Bosan Kang, saya pengen bilang kamu pengen aja cobain lah jadi kamu di studio jadi pokoknya ke papa ya tim MT Obipen produser siaran Persib urang tehnya produser pagi produser sore sampai produser malam gua ke papa ya admin sosial media sampai terakhir tuh sebelum abis sosial media tuh gua di kreatif yang kayak bikin skrip iklan gitu smash gitu sampai terakhir gua megang OPP. Kalau orang kan masuk OPP dulu, gua terakhir OPP. Kenapa? Karena waktu itu gua butuh waktu lebih banyak sama anak dan OPP itu bisa waktunya bisa dimainin ya? Gitu. Asal seminggu gua harus jaga sekian jam, gua bisa tukeran sama teman gua. Misalnya gua seminggu masuk terus teman gua gak usah masuk, bisa tukeran gantian, gitu. Nanti gua gak masuk seminggu. Nah, gitu. Itu yang membuat gua jadi akhirnya gua geus luhur aing ngagejret luncat jadi OPP ya. Penting gitu. Anak. Dan waktu di paling kerasa tuh emang waktu di kreatif program itu gue bikin skrip iklan. Berasa anak radio banget. Soalnya apa? Diprotes sama klien. Ini kurang gini sampai yang udah naik, udah jalan. Kok gitu ya? Anjing pan kemarin gua ngirim sampelnya kenapa kemarin ngomong ini udah klien memang klasik. Iya kayak gitu. Akhirnya ya kerasa banget di situ gitu. Gimana dituntut kita kreatif bikin setting iklan anak muda tuh yang mau kayak gimana yang lagi ngehits apa sampai dipikirin sampai kayak gitunya kan. Gimana? Sampai dipikirin sampai gitunya. Tapi pas gue lama di sana kayak gitulah ya ceritanya di Bandung terus kemarin balik ke Garut gue pengen dengerin lagi gitu radio Garut. Ternyata gue pertama play itu adalah salah satu radio. Wah iklannya teh satu produk dan macam-macam obat. Abi tipe kenjeng itu bukan? Iklannya rupa-rupa kayak ada banyak macamnya. Ada Indonesia, ada Sunda. Cuman kayak pakai template gitu. Maksudnya testimoni WKB. Oh iya gitu. Benar. Dan si template itu sampai gua mah tahu ya gitu. Sampai kalau misalnya gua nongkrong di bengkel, anak ayang suka dengerin, iya mah bakal kieu ngomongna apa jadi lelucon gitu loh. Tapi dari segi keberhasilan mungkin berhasil nempel di otak pendengar gitu ya. Kalau misalnya lu sakit itu obatnya ini tapi udah boring. Oke, orang mah ting karena orang memberi ngerti radio, tapi menurut lu gimana tuh? Dan sebenarnya itu mengurangi sisi kreatif dari siapa sih pelaku yang ada di dalam radionya. Iya. Kelihatan banget kalau misalnya template-nya gitu-gitu aja. Terus si skripnya cuman ganti nama terus ganti orang pakenjing jadi orang bayongbong. Itu kelihatan template-nya banget gitu ya. Ada yang lebih kreatif sekarang enggak cuman Abi Adin, Tici Serupan gak cuma gitu. Sekarang jadi ada kayak ini. Gue contohin ya. Udah lama gak dengar. Gue contohin ya. Ini gue reporternya nih. Assalamualaikum pendengar anu bla bla bla. Sekarang saya lagi ada bahasa Sunda make bahasa Sunda. Abdi ayeuna nuju aya di Bayongbong RT 5, RT genep di dia aya nu nganggo obat biosik minyak anjing edan gitu misalnya ya. Mangga urang tepangan wae. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Bapak teh sareng saha? Saya Sumarna misalnya. Bapak teh teu damang naon? Iya weh nyereri awak. Terus ngawitan ieu nganggo iklan ieu di mana? Di radio anu gitu. Ya. Jadi gitu-gitulah. Enggak, jadi ini yang diiklaninnya radionya apa produknya?
Ting orang liur ge dan gua kira radio itu doang gitu ya sampai bikin kayak gitu. Pas yang radio lain juga ternyata sama. Terus gua balik ceritanya ke Cisewu, aing orang Cisewu. Di Cisewu itu ada yang nyampe radio Ranca, ada iklan obat itu sama dan ternyata juga. sama. Kayak gitu Permaca itu. Gimana sih ini emang kreatif? Udah radio tuh udah gak kreatif atau emang sekarang yang dipikirnya asal jadi duit atau gimana kalau misalnya menurut lu gimana? Kalau dibanding zaman kita tahun berapa 2000-an lah ya. 2010. Ya, akhir 2010, awal 2010 ke sana 11-an. Itu ngelihat variatif iklan tuh asik. Asik tuh karena ngeliatin kreativitas si pelaku radionya ya. Yes. Si tim kreatifnya. Nah, terlepas itu bagus atau enggak, tapi minimal enggak pakai template. Iya, maksud gue iklan obat tradisional sih tradisional. Maksud gue coba bikin iklannya tuh yang bagus, yang radio banget gitu. Buat klien juga mohon dimengerti gitu. Iya. Karena bikin materi iklan itu nggak gampang. Iya. Dan kekhawatiran gue adalah ini khawatir berarti ada rasa sayang nih. Yes. Ya. Karena gue tuh cinta banget sama yang radio. Kalau lo tahu gue suka radio itu dari mulai SD gue mah. Oh, SD ya. Jadi ceritanya kenapa gue suka radio? Karena di pinggir SD gue di kampung sana itu ada radio AM zaman dulu. Namanya masih ingat, Multinada gue. Yang ada stereonya ya. Yang pakai kabel gitu. Nama radionya Multinada, direkturnya tuh si Ayudi kalau nggak salah. Tagline-nya sok pasti. Ayudi kayak KB. Tagline-nya tuh sok pasti ngejeng. Gue ingat dari situ, enak banget punya radio gitu ya. Ini cerita gue nih. Sampai-sampai gue tuh belajar radioan di dalam kelas. Terus pas nyanyinya tuh temen gue ada yang hobi nyanyi-nyanyi cewek. Jadi lagunya jadi live ya. Kenapa? Kalau misalnya ditanya kenapa sih lu suka banget sama radio? Karena gue dari kecil udah suka banget gitu sama radio. Makanya sekarang pas gue ke Garut terus kayak gini tuh ada kekhawatirannya di mana? Contoh lah. Ngambil contoh lagi dari gue pribadi gitu ya. Dulu kan gue itu cerita SD, terus SMP gue kan pindah ke Garut nih ya. Waktu itu gue dengerinnya 3FM, MPFM. Waktu itu 3FM masih si Aris Jani, Karisma, Bagas. si Jani, si Bagas. Yang MP si Baneo. Apalagi gue si Banyu. Dulu MP kan, terus MP-nya nggak ada, pindah ke 3FM. Si Banyu yang sekarang di Daring, Baneo. Nah, pindah ke situ. Kan dari situ gue kepacu ya, radio Garut keren. Tapi kelihatan sih sebenarnya orang-orang radio lama yang mungkin kayak Bagas, Jani sama Bagas Aris. Sekarang siaran lagi kan? Bagas di Rex sekarang ya. Terus jadi MC kondang. MC wedding kondang. Itu MC paling si Ukas dulu kalau misalnya di Rex. Si Mang Alek udah pensiun. Mang Alek pensiun ya? Pensiun. Nah, si kayak si AA lah kalau gue ketemu sebenarnya sih. Bagas itu berhasil karena kreativitasnya sendiri. Iya. Jani juga sama MC wedding plus jadi juragan mie ayam sekarang. Elvira kan yang gue dengerin dulu aja ya. Elvira masih siaran katanya. Iya masih ya? Di Antares kan masih. Jadi sebenarnya tumbuh kembang anak, progresi para aktivis, para pelaku radionya itu sebenarnya balik lagi ke dirinya sendiri. Benar. Kalau lu nggak kreatif ya, lu nggak bakal ada progres yang luar biasa. Kalau gue sih lihat si Abagas, karena mungkin kalau SMA Bagas sudah mulai siaran kan, gue belum siaran. Iya, senior jelas, lah. Senior. Terus pas lihat kualitas Bugs Bunny kan dulu kan programnya Bugs Bunny. Iya, jam 10 pagi tiap gue istirahat dengerin itu. Kalau si Aris kan di acara-acara indie. Sampai sekarang dia mah indie banget. Nah, buat siaran di acara indie, gua mau udah ketebak dia punya band indie juga. Pengen promosiin juga. Absurd ya keningan. Itu kelihatannya si progres secara skill individunya memang luar biasa kelihatan. Karena basic mereka di awal emang udah kelihatan kreatif. Terus mereka juga mungkin bisa disebut influencer angkatan kita. Angkatan kita sebenarnya. Nah, itu maksud gue, yang gue khawatirin itu. Kita kan punya influencer sekelas Bagas. Coba kalau misalnya gue bayangin
dulu kalau misalnya nggak ada mereka, gue nggak mungkin tertarik sama yang namanya radio ketika ke Garut. Nah, gue bayangin generasi sekarang gitu loh, Ge. Kalau misalnya generasi sekarang ada anak kecil yang suka sama radio terus dengernya kayak gitu, maksud gue anjing. Iya. Bakal modar lah radio di Garut menurut gue gitu. Kecuali emang mereka benar-benar sampai dengerinnya kayak streaming kayak gitu. Sebenarnya perlu nggak sih kalau ngomongin school broadcasting school? Penting gak sih? Menurut gue sih kalau sekarang di Garut penting ya. Kalau di Garut situasi sekarang. Kalau situasi sekarang gue penting. Tapi setelah gue kemarin hijrah ke Bandung kayak ya. Ini pendapat gue sendiri sih, nggak tahu yang lain. Di Bandung kan ada lah ya beberapa yang udah besar kayak di JR School, sempat ada di Garut juga Mas Ari kan. Guru. Pasti influence-nya Mas Ari Guru, kan. Itu. Ada satu lagi Mbak Pipi Nopidia kan, dan yang lain-lain. Tapi bagusnya bagus secara teknik, mereka bisa lah ya, keren. Jadi yang lolos dari sana tuh secara teknik mereka siarannya keren, bagus. Ya kita juga kan lulusan DJA di Garut atau angkatan pertama. Seenggaknya materi suaranya atau materi apa yang dibawainnya itu ya bagus, penyiar banget, enakan. Jadi template-templatenya tuh udah tahu mereka tuh kalau misalnya masuk ke radio profesional juga natarnya nggak bakalan lama gitu loh. Tapi ada tapinya menurut gue. Jadi ketika banyak lulusan seperti itu, kita akhir-akhirnya akan balik lagi ke kreativitasnya penyiar itu sendiri, Ge. Soalnya kalau misalnya penyiarnya sendiri nggak kreativitas, yang gue dengerin, gue sampai tahu kalau misalnya sini lagi siaran, ya mah lulusan di jari gitu. Ya, bayangin sama lo ya, bayangin. Kalau ini mah, ini pasti lulusan Mbak Pipi nih. Gitu. Jadi yang akhirnya pakai punchline pasti template-nya teh seruak gitu, Ge. Maksudnya gitu. Benar juga. Gitu yang jeleknya itu, tapi balik lagi harus nanti mungkin si program di radionya harus lebih lagi, lebih bisa ngembangin si itunya. Soalnya kalau misalnya baru lulus, gue bisa tahu gitu, sampai gue bisa tahu ini mah lulusan Mas Ari, ini lulusan Mbak Pipi, ini lulusan Helmi Yahya School nih. Gue bisa tahu kayak gitu karena warna-warnanya kelihatan ya. Kelihatan jadi sawarna gitu aja te warna-warni gitu lah. Karena mungkin si profesi penyiar, announcer itu sebenarnya kan skill individu lah ya. Benar. Skill individu, karena yang bisa ngembangin atau segitu-gitunya aja ya balik lagi ke lu sendiri. Dari kalau yang dulu kita pelajarin out of the box-nya itu loh yang out of the box ternyata. Itu 10 tahun ke belakang. Yes. Ya, kita belajar out of the box dari Mas Ari itu 10 tahun 10 tahun apa malah lebih lah ya. Lebih 10 tahun lah ya. Yang si Ibe disuruh ngembangin dari kata tikus. Tikus, bikin pancelan dari tikus. Anjing, tikus itu susah dibuat punchline. Nah, itu lu bisa katanya. Gitu ya dulu ya, inget gue inget momennya itu beneran. Bener gue inget itu. Kalau teman-teman yang mungkin sesama penyiar mungkin bakal ngerasain ya gimana nyiapin materi buat siaran sulitnya kayak gimana. Karena siaran itu nggak segampang yang dibayangin sama lu. Bener. Dan siaran yang apa sih? Ribet. Yang benar mah ada lain ngomong, nah itu persiapannya itu. Iya, bener. Nah, Mas Ari juga tuh yang bilang, well preparation. Nah itu, Mas Ari kayaknya mesti diundang ke sini. harus. Nanti kita tag ya. Tapi kalau ngelihat Instagramnya Mas Ari itu, jadi TikTok anjir. Ya, karena kan Mas Ari selalu up to date orangnya. Oh iya benar. Terus nggak kelihatan lah ya. Tapi nanya dulu sempat. Apaan? TikTok lagi rame nih. Kira-kira gue bikin jangan katanya. Dia ada kawan. Tapi pas gue lihat TikTok dong, gue juga dari punya istri sih, keren banget kontennya, kayak collab sama penyiar luar negeri lah gitu. Tetap masih berbau siaran dan public speaking. Iya. Kalau sekarang gue nanya, Ge. Apaan?